Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di Kids in Christ Online Service. Pagi ini tanggal 17 September 2023. Kita akan memuji Tuhan, lalu akan dengerin cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan buka kebaktian kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa berkumpul bersama-sama lewat ibadah online hari ini. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya ada yang bisa kami pelajari hari ini dan selesai ibadah kami bisa menjadi semakin baik, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan sama-sama. Let's go. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about it. Deep down, deep down in my heart, talk about it. Deep down, deep down in my heart. Ya, adik-adik, kita udah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan membahas cerita firman Tuhan. Pada hari ini kita akan mengambil dari 1 Tawarik 21. Jangan lupa untuk dibaca ya pasalnya. Tema kita adalah jangan sombong. Nah, kita masih belajar tentang Raja Daud nih. Pertama kita mau lihat dulu ya. Ini janji Tuhan kepada Raja Daud. Kalau kamu baca atau kamu ikutin di cerita-cerita firman Tuhan sebelumnya, kamu bisa nonton di YouTube ini. Di minggu-minggu sebelumnya banyak janji Tuhan kepada Raja Daud. Tuhan menjanjikan Daud untuk menang dalam perang-perang yang dilakukan. Terus Tuhan juga menjanjikan Raja Daud akan diakui dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Lalu akan ada keamanan dan kedamaian bagi negeri Israel. Janji Tuhan ini akan tergenapi atau akan terjadi, pasti akan terjadi. Karena Tuhan sudah janji. Tapi waktu Raja Daud berdosa, ada teguran dan hukuman. Jadi kita mau belajar dosa apa lagi nih yang dibikin sama Raja Daud. Dosa apa lagi sih yang dikerjain sama Raja Daud sehingga kok Raja Daud ada teguran dan ada hukuman lagi buat Raja Daud. Pertama kita mau lihat tentang ini. Wah, siapa yang tahu kapal ini? Pada tahun 1912, kapal ini adalah kapal yang dikatakan paling besar di dunia. Namanya kapal Titanic. Bahkan ada yang bilang Tuhan sendiri nggak mungkin menenggelamkan kapal itu. Jadi kapalnya besar, kapalnya kuat, kapalnya nggak akan tenggelam. Banyak orang yang naik ke kapal itu. Ternyata Titanic tenggelam pada tanggal 14 April 1912 karena menabrak gunung es. Kapal yang dikatakan paling besar, kuat, dan gak akan tenggelam ternyata tenggelam karena menabrak gunung es.
Jadi walaupun ada yang bilang, oh ini hebat ini kuat ini. Jangan sombong. Karena gunung es aja bisa buat kapal tenggelam. Jadi kalau Tuhan nggak berkenan kapal itu terus berlayar di lautan, ya walaupun orang-orang bilang Tuhan sendiri tidak mungkin menenggelamkan kapal itu, kapalnya tetap tenggelam. Nah, lanjut kita belajar lagi, balik lagi ke Raja Daud. Ini Raja Daud. Suatu ketika setelah Raja Daud menang perang, iblis membujuk Raja Daud untuk menghitung jumlah orang Israel. Kenapa sih dihitung? Sehingga kalau dihitung orang itu atau Raja Daud itu bisa tahu berapa sih kekuatan dari orang Israel, kekuatan untuk berperang. Tapi Raja Daud lupa kalau orang Israel itu punya Tuhan, bukan punya Daud. Daud melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi zaman dulu itu di zaman Alkitab dibuat sensus penduduk atau mendata jumlah penduduk itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki. Nah, yang memiliki Israel itu kan Tuhan, bukan Raja Daud. Jadi menghitung jumlah orang Israel ini atau sensus penduduk orang Israel ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yoab, Panglima Daud, mencoba mengingatkan Raja, jangan melakukan seperti itu. Kan memang orang Israel itu banyak dan segala kemenangan itu karena Tuhan. Gak usah. Tapi Raja Daud tetap mau menghitung jumlah orang Israel. Akhirnya dengan terpaksa Yoab pergi ke seluruh Israel dan menghitung jumlah seluruh orang Israel. Lalu dilaporkan kepada Raja Daud. Wah, ternyata jumlah orang Israel untuk berperang itu banyak. Wah, Raja Daud merasa. Tapi kita ingat lagi, Raja Daud melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena dia merasa jumlah orang Israel itulah yang memberi dia kekuatan sehingga dia menang melawan musuh-musuhnya dalam perang. Padahal yang memberi kekuatan dan kemenangan itu adalah Tuhan. Raja Daud lupa, Raja Daud jadi sombong. Raja Daud merasa itu karena kekuatannya dan bukan karena kekuatan Tuhan. Tuhan marah karena perbuatan Raja Daud ini, sehingga Tuhan mengutus seorang lihat yang namanya Gad. Gad menegur Daud dan bilang kalau Tuhan tidak suka akan hal yang dilakukan Raja Daud. Lalu Tuhan memberikan 3 pilihan kepada Daud. Hukumannya mau apa? 1, 3 tahun kelaparan. 2, 3 bulan dikejar-kejar musuh. Wah, sebelum ini selama hidupnya Daud selalu dikejar-kejar musuh, kejar-kejar Saul. Nah, masa dia harus dikejar-kejar lagi? Atau ketiga, 3 hari penyakit sampar di Israel. Aduh, Raja Daud setelah ditegur baru dia mau denger-dengeran. Waktu dia diingetin sama Yoab, dia gak mau denger-dengeran. Setelah ditegur sama Gad lewat maksudnya ditegur Tuhan lewat Gad, baru Raja Daud, duh iya ya, aku salah ya, aku sudah sombong ya, aku gak berharap sama Tuhan ya, tapi aku berharap sama kekuatanku sendiri. Akhirnya dia bilang, aduh aku sedih, aku susah kalau harus disuruh pilih 3 di antara 3 hukuman itu. Biar aja deh, terserah Tuhan, tapi biar aku jatuh ke dalam tangan Tuhan aja, aku gak mau jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Daud gak mau ada dikejar-kejar sama musuh. Akhirnya Tuhan mendatangkan penyakit sampar ke orang Israel selama 3 hari. Dan dalam 3 hari 70.000 orang meninggal. Wah, adik-adik, ingat waktu COVID kemarin selama 3 tahun banyak orang meninggal jutaan. Ini dalam waktu 3 hari 70.000 orang meninggal. Banyak sekali yang meninggal. Raja Daud, apa yang Raja Daud rasakan? Raja Daud sedih, umatnya, orang Israel, bangsanya pada meninggal. Raja Daud menyesali perbuatannya dan akibat dosa yang dibuatnya, yaitu menghitung jumlah orang Israel tanpa disuruh sama Tuhan. Raja Daud pengen supaya hukuman Tuhan ini berhenti saja, supaya gak makin banyak orang Israel yang meninggal. Lalu Tuhan berpesan lagi lewat Gad, Raja Daud harus mendirikan mezbah buat Tuhan di tempat pengirikan Ornan. Nah, Ornan ini adalah seorang petani
dia sedang mengirik gandum, waktu itu Raja Daud datang ke tempat. Lalu Raja Daud membeli tempat pengirikan itu dan mendirikan mesbah serta mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Karena Raja Daud sudah minta ampun dan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan, Tuhan menjawab doa Raja Daud dengan menurunkan api dari langit ke atas mesbah. Jadi apinya ini diturunin sama Tuhan. Akhirnya wabah penyakit sampar itu berhenti. Adik-adik lihat, dari cerita-cerita kemarin, Raja Daud ini sering banget bikin salah. Raja Daud ini sering banget nakal. Di cerita yang ini Raja Daud sombong. Dia berharap pada kekuatannya sendiri. Dia tidak berharap sama Tuhan. Tapi bagusnya Raja Daud, waktu ditegur Tuhan, dia mau dengar-dengaran, dia mau minta ampun. Walaupun awalnya dia tidak mau waktu ditegur sama panglimanya Yoab. Jadi kita belajar hari ini dari Raja Daud. Jangan sombong. Jangan berharap sama kekuatan kita sendiri. Misalnya, aku sudah belajar, aku pasti lulus. Walaupun kita sudah belajar, itu usaha kita tetap harus menyerahkan waktu kita ujian sama Tuhan, biar Tuhan tolong. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus serahin sama Tuhan. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri, bisa aja ada hal-hal yang di luar rencana kita, yang di luar kekuatan kita, yang membuat segala sesuatu jadi gak berhasil. Jadi kita gak boleh sombong. Kita belajar dari Raja Daud hari ini, tidak boleh sombong. Tuhan tolong kita untuk tidak sombong, tapi berharap dan bergantung pada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat pelajaran Alkitab hari ini tentang Raja Daud. Kami belajar bahwa kami tidak boleh sombong. Kami tidak boleh berharap pada kekuatan kami sendiri. Kami tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia. Tapi kami harus berharap dan bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber mujizat. Tolong Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan setiap hari, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kakak-kakak sekolah minggu, pekerjaan orang tua, dalam usaha-usaha keluarga kami terus bergantung dan berharap pada Tuhan. Kami melakukan yang terbaik, tapi kami juga bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena kalau kami tidak bergantung dan berharap kepada Tuhan, rencana manusia bisa gagal. Tapi kalau ada Tuhan, Tuhan pasti tolong kami. Sekali lagi Tuhan tolong kami supaya kami tidak sombong, tidak hanya berharap dan bergantung pada kekuatan manusia, tapi berharap dan bergantung pada Tuhan. Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.